Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat RH sekalian, jumpa lagi kita di channel yang keren ini. Keren cadas. Ya Sobat RH sekalian, ikuti ya berita yang baru saja saya peroleh ya dari sumber terpercaya yang ikut dalam negosiasi untuk memajukan Anies dan pasangan calon. Jadi sobat semuanya, informan ini mengatakan bahwa 4 partai itu sudah pasti ya insya Allah akan bergabung untuk Anies Baswedan ya, yaitu PKS, kemudian Nasdem dan kemudian PKB serta PDIP. Itu informasi yang saya dengar ya. Dan dia mengatakan sudah bertemu baik dengan tokoh PKS ya, bahkan presiden PKS, dan juga dengan tokoh dari PDIP, tapi bukan Bu Meganya. Dan tentu saja mereka sudah membicarakan untuk mengusung Anies Baswedan. Artinya secara teoritis Anies Baswedan tidak akan terhalang untuk maju sebagai calon gubernur DKI. Ya. Nah, tinggal masalahnya adalah wakilnya. Nah, wakilnya ini sedang dinegosiasikan. Misalnya, apakah betul Sohibul Iman? Lalu bagaimana dengan PKB? Bagaimana dengan PDIP? Bagaimana dengan Nasdem misalnya? Karena kalau kita lihat suara-suara yang kita bisa baca dari media massa, Ahmad Ali dari Nasdem misalnya mengungkapkan soal balik lagi kanan Islam, kiri nasionalisme, Anies dipasangkan dengan Kaisang atau Anies dengan Rahayu Saraswati. Tapi kalau menurut narasumber ini bukan itu yang akan berpasangan, tapi bandulnya antara PDIP dan antara PKS dan PDIP. PDIP kemungkinan sosok Rano Karno, dan kemudian PKS kita sudah tahu Sohibul Iman. Sementara Andika Perkasa diperkirakan akan terjun ke Jawa Tengah. Wah, kalau terjun ke Jawa Tengah dia akan berhadapan dengan Kaisang. Tapi jangan lupa yang namanya Jawa Tengah adalah kandang banteng. Apakah nanti Kaisang akan sanggup mengalahkan calon dari PDIP, karena PDIP secara tradisional menguasai Jawa Tengah. Nah, ini juga hal yang menarik Sobat RH sekalian ya. Jadi pertarungan di Jawa Tengah itu menjadi pertarungan yang luar biasa. Karena ada calon Gerindra Ahmad Lutfi yang sekarang menjadi Kapolda, ada calon dari Istana sekarang tapi Istana lama Kaisang, kemudian entah bagaimana slottingnya, ada calon dari PDIP mungkin Andika Perkasa, dan pertarungan akan seru karena Kapolda yang bukan jenderal berhadapan dengan jenderal Panglima TNI, tentunya bedalah makomnya ya. Tetapi walaupun makomnya berbeda, sudah sama-sama pensiun kan. Ahmad Lutfi belum pensiun tetapi disebut-sebut sebagai calon kuat dari Gerindra. Jadi Andika sendiri belum masuk di dalam jajaran di Jawa Tengah. Kenapa? Ya karena survei-survei yang dalam tanda kutip sudah mulai dibayar ini mungkin ya, itu berkepentingan untuk menjagokan Kaisang Pangarep. Dan disitulah mereka barangkali mengatakan jangan di DKI. Kalau di DKI berat ngangkatnya. Anies sudah terlalu kuat. Tapi kalau ngangkat di Jawa Tengah masih daerah tak bertuan yang bisa diisi dengan berbagai nama. Mungkin begitu ya. Jadi kalau di Jakarta memang elektabilitas Anies luar biasa ya. 29,8%. Kaisang cuma 1%, lalu Ahok. Tapi jangan lupa Ahok sendiri merasa tidak siap partainya untuk mengusung sendiri. Jadi Sobat era sekalian,
yang jelas kalau 4 partai ini sudah sepakat ya masih akan baik bagi kita ya kalau masih sepakat ya. Tetapi kalau sudah tidak sepakat, nah itu yang menjadi persoalan. Jadi sobat era sekalian ya, siapa yang akan didukung? Apakah Anies Sohibul Iman? Apakah Anies Rano Karno? Jadi saudara sekalian, ini berita yang menggembirakan ya. Dan PDIP sendiri sepertinya seperti yang dikatakan Ahok tidak siap kalau harus mengajukan sendiri, padahal Ahoklah yang paling dekat dengan Anies Baswedan dari sisi kekuatannya. Coba kita lihat misalnya pernyataan Ahok yang mengatakan kalau dia kalau partainya tidak siap untuk maju mencalonkan sendiri ya. Nah, kalau Kaisang, sinyal Kaisang lebih pilih maju Pilgub Jateng, tak ada baliho, foto, alhamdulillah saya nomor 1, apa ini ya. Ada kuat Anies versus Ahok di Pilgub Jakarta 2024, ini 5 hasil survei terkini, nanti kita akan lihat ya. Kemudian ya nanti kita akan lihat di berita terkini. Oke. Polda Metro Jaya kantongi alat bukti dalam perkara Firly Bahuri di luar pemerasan SYL. Ini kayak bolak-balik nggak ditangkap juga ya. Kemudian ada deklarasi Anies dari Bang Japar ya. Mana Ahoknya ya? Ada Ahok yang mengatakan PDIP tidak akan siap kalau seandainya harus ini. Nah ini, oke coba kita baca ya. Jadi satu-satunya saingan Anies adalah Ahok. Tapi Ahok bilang belak-belakan Ahok soal PDIP untuk Pilkada Jakarta enggak siap, belum tentu bisa ikut. Dia bilang begitu. Jakarta, Kompas TV, Basuki Cahayapurnama dalam kurung Ahok sebut Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan PDIP tidak siap untuk menghadapi Pilkada Jakarta. Bahkan Ahok menilai PDI Perjuangan belum tentu ikut dalam pertarungan pemilihan Gubernur Jakarta. Hal tersebut disampaikan Ahok dalam program Rossi Kompas TV Kamis 18 Juli ya. Kemudian sekarang Jakarta ini nggak siap, belum tentu bisa ikut loh, ucap Ahok. Selain itu Ahok menuturkan perolehan elektabilitasnya di angka 20% berdasarkan survei Litbang Kompas masih jauh untuk bisa memenangkan pertarungan Pilkada Jakarta. Saya nggak begitu paham cara orang membuat survei. Saya itu ya mungkin cara simpel aja ya. Jakarta itu membutuhkan 50% plus 1 untuk memenangkan. Jadi kalau 20% itu masih jauh banget, ujar Ahok. Di samping itu kata Ahok, PDI Perjuangan tidak memiliki cukup kursi untuk bisa mengusung pasangan calonnya sendiri di Pilkada Jakarta. Asal tahu saja bahwa jumlah kursi PDIP itu hanya 15, padahal yang dibutuhkan 22 minimal. Karena bagi kami kan gini kan, PDI Perjuangan itu di Jakarta tidak cukup kursinya untuk main. Kita tidak tahu apakah partai lain bisa berani kerjasama dengan PDI Perjuangan atau tidak. Kita tidak tahu karena masing-masing ada calon kan, kata Ahok. Nah di dalam sistem PDI Perjuangan keputusan yang DPP dibahas untuk calon kepala daerah itu dan sampai hari ini topik Jakarta itu belum dibahas. Artinya kalau saya membaca berarti kan kalau belum bisa ajukan ngapain dibahas. Jadi PDIP itu beda sekali konsepnya. Jadi sahabat daerah sekalian terlihat ya Ahok juga tidak ngotot untuk di Jakarta. Kelihatannya PDIP pun tidak terlalu ingin mendorong kadernya sendiri. Ini makin menunjukkan bahwa Anies sudah tidak tertahan ya, diusung 3 partai perubahan, tetapi Nasdem tidak mau jadi frontlinernya PKS mengajukan Sohibul Iman, tetapi barternya kalau PDIP mau ikut, bisa nggak PDIP misalnya mengusulkan calonnya sendiri. Nah yang disebut-sebut Rano Karno, dan konon ini sudah masuk pada pembicaraan. Artinya kalau seandainya nanti PDIP harus tidak ikut, ya sudah, berarti yang muncul adalah Anies Rano Karno. Itu saja sahabat sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keren, cadas, tiar.